Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yashrifu as-su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matihi faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tema kegiatan P5 atau bisa dikatakan P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang dimana dalam pembelajaran lintas disiplin keilmuan, profil proyek Pancasila ini adalah mengamati dan memikirkan solusi dari permasalahan di lingkungan sekitar atau di lingkungan sekolah, untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Dalam hal ini yang akan kita sama-sama atau yang akan kalian amati dan memikirkan solusi dari permasalahan dari tema kerennya itu bullying, atau yang jamak dikenal di masyarakat sekitar adalah perundungan. Tanpa berlama-lama, mari kita sama-sama dengarkan ayat Al-Quran sesuai dengan yang dikutip dalam firman Allah, surah Al-Hujurat يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Perundungan biasanya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat kepada mereka yang lebih lemah. Kuat di sini bisa dari fisik, status sosial, atau jabatan. Contohnya aja kayak Giant yang punya fisik lebih kuat dan besar kepada Nobita yang fisiknya lebih kecil dan lemah. Tapi bukan berarti orang-orang yang lebih kuat itu selalu jadi pelaku bullying ya. Ada faktor lain yang membuat seseorang melakukan bullying. Misalnya, si pelaku bullying juga merupakan korban kekerasan di keluarganya. Atau si pelaku bullying akan lebih diakui oleh circle pertemanannya ketika dia ngebully orang lain. Kalau dilihat dari bentuknya, bullying ini bisa bermacam-macam loh. Di antaranya ada physical bullying, kayak memukul, verbal bullying, kayak mengejek, dan social bullying, seperti menyebarkan gosip. Yang paling baru dan paling banyak terjadi saat ini adalah cyberbullying, atau perilaku bullying di internet dan media sosial. Misalnya aja, hate comment. Bullying yang satu ini nggak memandang yang lebih kuat, karena pelaku bully bisa bersembunyi di balik akun palsunya. Udah hitam, jelek, hidup lagi.
Model kayak lo ini yang ngotor-ngotorin bumi. Apa sekolah ini buta ya? Kok bisa diterima di sekolah ini? Aduh, dia lagi. Weh, Raisa, saya mau ceritaku barang satu nih. Bah, masa kemarin saya dapat teror tuh, saya dapat kirim pesan-pesan rasis. Serius, Fred? Masa hari gini masih ada yang suka ngebully gitu? Udah gak zamannya kali. Siapa memang yang ngebully kamu kali ini? Biasa tuh, dong pakai akun-akun fake. Bordep nomor juga saya terkenal kah? Wah, kali ini gak bisa dibiarin, Fred. Gak boleh kamu terus-terusan jadi bulan-bulanan mereka. Saya takut ya, nanti saya kenapa-kenapa di sekolah lagi. Gak boleh kamu menjadi lemah terus, Fred. Kamu harus berontak, lawan mereka yang membuli kamu. Bah, tapi mau bagaimana? Besok aku temenin kamu untuk ketemu Bu Wuri ya. Kita ceritakan kejadian yang sering kamu alami ini. Terapa-apa kah? Saya takut Bu Wuri tidak bisa dipercaya lagi. Aku yakin Bu Wuri bisa menemukan solusi buat kamu, biar kamu berhenti mengalami perundungan ini. Oh iya sudah, besok kau tolong temani saya. Pasti, Fred. Tetap semangat. Siang, Bu Wuri. Lagi sibuk ya, Bu? Boleh minta waktunya sebentar? Hei, Sa, Fred. Ada apa gerangan? Tumben kalian menemui ibu? Silakan. Begini, Bu. Model kayak lo ini yang ngotor-ngotorin bumi. Apa sekolah ini buta ya? Kok bisa diterima di sekolah Aduh, dia ini? lagi. Cyberbullying atau perilaku kekerasan berbasis dunia maya rentan mendapatkan pengaruh negatif. Teknologi internet yang berkembang pesat dampaknya dapat menjangkau audiens yang jauh lebih besar dan lebih luas dengan pelaku yang tidak dapat diketahui atau anonim dan mempunyai konsekuensi yang lebih merusak seperti stres, depresi, bahkan bunuh diri. Gimana, Fred? Setelah kita melapor kemarin, ada perubahan nggak? Iyo, Raisa, kemarin yang bully-bully satu, dong sama-sama sudah dapat pengarahan dari bu guru dengan kepala sekolah. Tuh kan, bener yang kubilang. Kalau ada kejadian seperti ini, sebaiknya kita cepat-cepat lapor biar cepat diambil tindakan sama pihak sekolah. Itu lagi, saya menyesal sekali. Coba dari dulu saya lapor kah? Sudah. Yang penting sekarang kamu bisa kembali ke sekolah dengan aman dan nyaman. Dan mereka yang ngebully kamu pun dapat bimbingan dan arahan yang tepat. Biar tidak terjadi lagi kasus serupa di kemudian hari. Nah, itu yang saya maksud. Karena tadi kalian sudah mendengarkan menyaksikan dan mengamati dari video tentang bullying itu. Nah, sekarang Pak Guru akan Pak Guru akan memberikan kepada kalian kesimpulan secara islaminya ya dari dari tema bullying ini, yang dimana kita simpulkan pertanyaannya, adakah cara terbaik untuk menghilangkan trauma bagi korban yang pernah dibully ya. Maka subhanallah, yang pertama kita mendapatkan ujian hidup di dunia dan itu sudah menjadi sesuatu yang membuat kita trauma. Maka yang paling utama
dalam hal ini adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak nih ya di antara sekeliling kita. Terkadang kalau kita misalnya ada sesuatu, ada kegiatan, misalnya kita katakan kepada teman kita atau kepada saudara kita, saya bantu pakai doa ya, saya saya akan bantu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang kita itu suka meremehkan doa. Padahal bisa jadi itu adalah bantuan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui doa itu. Karena senjata kita sebagai orang beriman atau sebagai orang mukmin itu adalah doa. Doanya, maka janganlah meremehkan doa itu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya misalnya, ya Allah sembuhkan hatiku, ya Allah kuatkan hatiku. Nah, dalam bahasa Arabnya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini tercantum dalam surah Al-Imran ayat 8 ya. Jadi kesimpulannya, cara pertama adalah kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu cara menghilangkan trauma bagi korban yang pernah dibully, yaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan ya semesta kehidupan yang menciptakan seluruh kehidupan ini dan telah memberikan semuanya komplit, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua manusia, kepada semua makhluk. Makanya dikatakan dalam Islam itu rahmatan lil alamin, memberikan rahmat bagi seluruh sekalian alam. Itu yang pertama. Tadi adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi yang namanya bulian itu? Nah, begitu juga hal ini menjadi trauma terberat bagi si korban bulian. Maka cara kedua adalah dengan cara memandang kepada orang lain. Ya, berulang. Dengan cara memandang kepada orang lain. Apa gunanya kita memandang kepada orang lain, Pak? Nah, ada di dalam Al-Quran. Ya, apa kata Al-Quran? Inna a'tainakal kautsar. Nah, ini adalah ayat yang turun ketika Nabi SAW mendapatkan bulian. Ada dua riwayat. Ada yang mengatakan Nabi diejek, dikatakan al-abtar. Apa itu al-abtar? Keturunannya terputus. Karena pada saat itu Nabi meninggal anak keturunan laki-lakinya. Di saat itu Nabi diejek oleh orang lain. Ada juga yang mengatakan sebabun nuzulnya nih, Nabi diejek oleh tetangganya sendiri. Sehingga Nabi yang saat itu sedang bersedih atau berduka, sedang menggendong anak laki-lakinya yang meninggal dunia, tetangganya ngomongin Nabi dari samping, abtar ya Muhammad, abtar. Itu katanya itu. Ketika seperti itu, bagaimana perasaan kalian jika dihina dan diejek seperti itu? Perasaannya kita tuh ya pasti akan sedih sekali, sama seperti baginda Rasulullah SAW. Beliau pasti sangat sedih sekali. Akan tetapi subhanallah,
kesedihan Nabi pun dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan muncul perkataan Allah Subhanahu wa taala yang langsung turun, yakni ayat yang berbunyi inna a'tainakal kautsar. Nabi pun menghadap ke langit dan tiba-tiba tersenyum, ya, berhentilah air mata Nabi mengucur keluar. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya pada saat itu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan satu surah yang telah menghiburku, katanya kepada para sahabatnya, yang bunyinya dia katakan kepada para sahabatnya, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu katanya, sungguh kami telah memberi Al-Kautsar. Maksudnya dalam riwayat dikatakan dipersiapkan pada Nabi telaga Kautsar. Al-Kautsar berasal dari kata yasir. Berasal dari kata kasir gitu. Pagulang. Al-Kautsar berasal dari kata kasir. Apa artinya kasir? Yang berarti banyak. Sungguh Allah telah memberimu nikmat yang banyak. Dari berapa banyak bulian. Sungguh lebih banyak nikmat Allah jika dibandingkan bulian tersebut. Subhanallah, komplit Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebagai manusia yang beriman padanya sebenarnya. Maka biasanya nih kita merasa lebih tenang, lebih adem, lebih sejuk ketika kita pandai memandang nikmat Allah, ya, Subhanahu wa taala dibanding ujian darinya. Kemudian sambungan ayatnya yang selanjutnya tadi inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Nah, jangan lupa untuk sholat. Nah, dalam artinya itu jangan lupa untuk sholat, jangan lupa untuk berdoa, jangan lupa untuk beribadah, karena dalam Al-Quran disebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat, ya. Maka mustahil akan ada orang yang kena bullying lalu dia trauma, lalu tiba-tiba meninggalkan Allah. Nggak mungkin gitu. Maka jangan jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa semakin jauh kita dari Allah, semakin besar penyakit hati itu. Oke, sampai di sini penyampaian yang Bapak sampaikan tentang bullying. Mohon kalian pahami, kalian setelah video ini selesai, tugas kalian adalah membuat resume, ya, membuat resume dari hasil kalian mengamati tayangan tentang bullying dan juga dari kesimpulan yang Bapak buat tadi terutama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.